saya ingin membaca Quran itu fasih fil makna. Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Sehingga barokahnya fasih itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa gak pernah mondok? Sebelum mondok, tidak pernah beliau ngaji tafsir, tidak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu faham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah, sesuai akal yang apa? Sehat. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mut'im bin Adi, beliau adalah orang yang sangat pintar sekali sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asra Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asra Badrin, orang-orang kafir yang ditawar Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita, pas datang ke Madinah, pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah, saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun kata Allah, urun semen sak-sak kata Allah, penting urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100% kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, amlahum syirkun fis samawati, syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi apa-apa. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan, berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah mahwal junun asyaddu min hada, kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam, semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngetikan am khuliqu min ghairi syai'in, apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir, termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah, karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala.